세상에서 이질로 I love you 너 사랑한다고 네 여자가 되어달라고. Selamat datang di channelku, dan di video kali ini aku bakal nge-share ke teman-teman mengenai peralatan apa saja yang aku gunakan untuk membuat konten video, baik itu di YouTube, di TikTok maupun di platform yang lain. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang seperti ini. Oke, yang pertama adalah pastinya tripod. Jadi kita butuh tripod untuk biar video kita lebih stabil. Jadi ini tripod dan juga sekaligus holder handphonenya, guys. Nah, ini tuh sangat berguna banget buat teman-teman yang pengen bikin konten tapi nggak mau repot-repot cari sandaran buat HP gitu, guys. Oke, ini tripodku ada dua, tapi satunya aku pakai buat taruh lighting nih, guys. Oke, terus yang kedua adalah lensa. Nah, jadi ini lensa aku beli sekitaran 2 tahun lalu. Ini harganya sekitar 100 ribuan, guys. Ini lensa wide. Nah, seperti yang kalian lihat di awal video tadi, ini penggunaannya tinggal di klip di lensa HP kalian untuk mendapatkan penampakan yang lebih lebar, guys. Jadi ini pakai lensa, jadi tanpa lensa. Dan ya, ini untuk kamera handphone yang nggak ada fitur wide angle-nya ya. Jadi untuk kali ini pakai lensa beginian. Tapi kalau rata-rata HP sekarang kan udah ada fitur wide angle-nya, jadi aku rasa nggak perlu beli. Teman-teman nggak perlu beli yang begini. Terus yang paling utama ini ya, sumber cahaya atau lighting. Jadi aku pakai satu sumber cahaya aja, terus ditaruh di kursi kayak gini. Dan juga dipakai tripod. Ini tripod aku yang satunya lagi merek Takara, dan ini aku beli ini dari lightingnya aku sampai tripodnya aku beli bekas sama teman, guys. Ya, sebenarnya masih ada satu alat lagi yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu mikrofon eksternal. Karena aku udah punya mikrofon eksternal, tapi bentar ya, mikrofon eksternal untuk Android sih sebenarnya, karena awalnya aku pakai Android, sekarang udah pakai iPhone seri lawas ya. Jadi nah, ini tuh dari band Source. Ini aku beli juga udah lama dan ini masih berfungsi, cuman di iPhone nggak kepake karena di iPhoneku nggak ada colokan buat jack 3.1 ya. Jadi nggak kepake maksudnya gitu. Tapi ini nanti aku bakal cari cara untuk mungkin ada adapter yang dijual buat dari port lightning ke jack 3.1 ya. Nah, fungsinya mikrofon eksternal itu apa? Biar bisa nangkep suara yang lebih jelas, karena ini kan audionya aku mikrofon internal bawaan dari handphone, dan pastinya kalian bakal denger suara yang lebih noise, atau kayak kalau kalian rekam di dalam ruangan seperti ini, suaranya bakal kedengeran ada bergema atau mantul gitu. Tapi buat teman-teman yang handphonenya ada colokan untuk jack 3.1 itu mikrofon seperti ini sangat recommended. Nah, kalau ini aku beli harganya 150 ribuan, tapi udah sekitar setahun yang lalu. Aku juga punya clip-on yang kalau sekarang aku lihat harganya di Shopee itu cuman sekitaran 10 ribuan. Dan ini di aku masih recommended juga, cuman permasalahannya sama, tidak ada port untuk jack audionya di HP yang aku gunain sekarang. Ya, dan next kita bakal bahas mengenai aplikasi untuk editing video. Sama di Android maupun di iPhone, aplikasinya bakal aku review di sini juga, so tonton video ini sampai selesai. Oke. Untuk aplikasi yang aku gunakan untuk mengedit
video-videoku. Yang pertama ada aplikasi CapCut. Nah, aplikasi ini udah nggak asing lagi kan, ini aku pakai untuk mengedit video yang sekarang juga. Aplikasi ini tuh menurutku masih sangat-sangat worth it, karena selain gratis dia juga bisa menghilangkan watermark, dan ini fiturnya juga udah cukup lengkap ya, udah sangat-sangat bagus sih. Oke, itu aplikasi yang pertama. Dan aplikasi yang kedua yang aku rekomendasikan yang ada di App Store, namanya Flow. Yang ini dia guys, aplikasi Flow. Nah, aplikasi Flow ini dia berbayar, tapi untuk fitur yang gratis itu masih banyak ya disediain, dan dia juga pastinya bebas watermark. Jadi kalau kita rendering video di sini itu hasilnya nggak akan ada watermark. Sebenarnya ini yang paling aku suka daripada aplikasi CapCut yang tadi, tapi menurutku ya ada plus minusnya juga gitu. Oke, kita coba create project ya. Oke, nah ini tampilan utamanya gengs. Buat teman-teman, ini ala-ala KineMaster yang ada di Play Store gitu. Nah, dan fiturnya juga lumayan lengkap, jadi teman-teman bisa menambahkan berbagai efek, filter, dan juga apalagi bisa nambahin video di layer gitu. Jadi ini sayangnya kalau kita pengen nambahin video itu masih ada icon kunci, dan tentunya ini harus di upgrade ya, kalian harus berlangganan di aplikasi ini. Tapi untuk pengeditan tipis-tipis ya, ini udah sangat-sangat direkomendasikan ya. Selain di iPhone, kalian untuk Android ya, di Android biasanya lebih banyak lagi aplikasi yang bisa kalian gunakan. Itu gampang aja, kalian yang mau cari pakai aplikasi tapi bebas watermark dan nggak pengen berbayar, itu kalian tinggal cari di sini dengan kata kunci KineMaster Mode. Jadi udah banyak ya, persyaratannya sih gampang banget. Kalian tinggal tonton videonya, terus ada password yang nanti bakal dikasih oleh si content creator, dan teman-teman tinggal download lewat link yang disediakan dan masukkan password yang sudah ada di dalam video dari content creator ini ya gengs. Ya, ini udah update 2022, no watermark, 100% bisa ekspor ya, pokoknya yang gitu-gitulah. Dan selain aplikasi buat editing video, teman-teman pasti juga bakal butuh aplikasi editing untuk foto, buat pengeditan seperti thumbnail, dan ya mungkin ada beberapa footage foto yang pengen teman-teman tambahin di video kalian ya pastinya. Dan aku juga mau rekomendasiin beberapa aplikasi untuk editing foto itu guys. Jadi yang pertama ini ada PicArt. Teman-teman tinggal cari bahan untuk diedit aja ya. Untuk editing foto teman-teman bisa ganti gambar, atau teman-teman bisa ngelukis di PicArt ya. Dan aplikasi yang kedua aku bakal rekomendasi ke teman-teman adalah ini dia, Lightroom. Ini cocok banget buat teman-teman yang hobi di dunia fotografi ya. Nah, ini buat edit tone dari kamera bawaan kita, dan ini pengeditannya seperti aplikasi Lightroom yang ada di PC, dan ya pastinya juga ini gratis, bisa ganti kontras, gradasi, dan sebagainya gengs. Nah, selain Lightroom aku juga bakal rekomendasikan ini, aplikasi Pixlab. Nah, kalau buat edit thumbnail di YouTube, aku paling sering pakai aplikasi ini sih. Selain pemakaiannya simple, dia juga sebenarnya gratis untuk pengguna Android ya, karena aku pakai iOS. Nah, ini aku dapat kesempatan untuk trial 7 hari ya. Setelah 7 hari aku harus berbayar 45.000 per minggu gitu kan. Jadi sampai sekarang karena aku masih ya belum punya budget yang cukup untuk berlangganan, jadi salah satu solusi terbaik dari menggunakan aplikasi adalah aku coba menggunakan fitur yang ada di Instagram. Apa itu? Yaitu Instagram Stories. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih gengs, gimana sih cara membuat thumbnail yang ada di YouTube
kita itu kan. Caranya gampang banget gengs, tinggal foto aja gitu, terus edit sesuai dengan kemauan teman-teman gitu. Contoh kita mau tambahin teks subscribe gitu kan, subscribe. Nah teman-teman ikutin dulu tutorial yang aku buat kayak tadi, terus pencet lama. Kalau udah gitu tinggal kita tambahin teks. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih, aku kasih tips. Yang udah tahu ya tambah informasi ya kan, masalahnya subscribe. Oke. Kalau udah kita ganti fontnya dulu guys, yang lebih mirip lah, lebih mirip subscribe. Oke. Terus kita tinggal screenshot gengs. Nah kalau udah di screenshot, kita tinggal sesuaikan dengan ukuran yang bakal kita taruh di video kita gengs gitu. Terus kita simpan ke foto. Oke, tapi buat teman-teman yang pengguna Android, untuk pengeditan di aplikasi PicLab itu menurutku udah paling cakep sih, karena aku pakai PicLab di Android itu masih gratis ya guys, tidak berbayar. Oke, mungkin segitu aja. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin konten, baik itu di TikTok, YouTube maupun di media sosial kalian yang lain, menurutku untuk kamera-kamera handphone zaman sekarang udah cukup layak dan hasilnya juga cukup bagus untuk membuat konten. Jadi jangan berkecil hati karena belum punya peralatan yang lengkap ya. Dengan HP saja itu sudah cukup gitu. Jadi intinya bagaimana cara kita menemukan ide lewat media yang sekarang gitu guys. Oke.